Seringkali orang berobat ke rumah sakit, khususnya rumah sakit jiwa. Seringkali keluarga itu ditanya, apakah ada dari keluarganya yang menderita gangguan jiwa atau penyakit sejenis. Ya, ada yang memang mengetahui silsilah keluarga, ada yang tidak. Sebenarnya mengetahui adanya riwayat genetik atau keturunan atau tidak itu tidak cukup bisa membantu apakah orang dengan gangguan jiwa ini akan sembuh atau tidak. Ya, hanya bisa memahami saja pantas kalau mengalami gangguan jiwa karena keluarganya ada yang menderita gangguan jiwa. Tapi sebenarnya yang jauh lebih penting itu kan apa yang membuat seseorang menjadi gangguan jiwa. Nah, tentu ketika melihat ini, orang akan jauh lebih menanyakan ada kejadian apa dalam 3 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, ya. Bukan lagi ada keturunan atau tidak. Kalaupun diketahui terus mau apa? Memang faktor genetik itu ya mendukung seseorang menjadi gangguan jiwa, tapi masih banyak faktor lain. Jadi kalaupun ada ya ibu yang menderita gangguan jiwa dan punya anak, atau seorang ayah menderita gangguan jiwa dan mempunyai anak, atau yang memang belum menikah dan mempunyai anak, nantinya ketika sudah menikah gak usah takut. Kalau mau menikah ya menikah saja. Yang penting adalah jalani pengobatan itu dengan baik. Kenali penyakitnya, sadari, belajar menerima dan melaksanakan sebuah komitmen untuk sembuh dan pulih sehingga tidak sering kambuh, sehingga kemungkinan bekerja itu ada, kemungkinan menikah ada, bahkan kemungkinan menikah punya anak itu juga ada. Dan ketika punya anak, ya tentu sebagai seorang ayah yang baru atau ibu yang baru mesti harus belajar bagaimana cara mengasuh anak dengan baik, tentu dengan perspektif kesehatan mental atau jiwa. Sehingga apa yang menjadi penyebab gangguan jiwa sebenarnya ya selain ya karena didukung faktor genetik atau keturunan, tentu akan bisa dikendalikan. Karena apa? Hampir ya 100% orang dengan gangguan jiwa pasti mengalami kejadian, pengalaman, masalah, problem yang tidak bisa terselesaikan. Bisa saja masalah itu satu tapi berat, ya. Bisa saja masalah itu kecil-kecil tapi banyak dan waktu terjadinya itu berhimpitan. Nah, ketika permasalahan itu dialami, tentu setiap orang mempunyai kemampuan menghadapi masalah yang berbeda-beda. Ketika dari kecil anak sudah dilatih bagaimana diasuh belajar cara mengatasi masalah, bukan dimanja, bukan terlalu dilindungi atau protektif. Paling tidak dididik ketika ada persoalan masalah ya diceritakan ke orang lain, belajar asertif, terbuka. Kemudian bagaimana cara mencari solusi yang baik, bahwa persoalan itu harus diselesaikan. Ketika memang belum ada orang yang membantu menyelesaikannya, paling tidak bisa menenangkan diri dulu, melakukan calm down atau teknik-teknik yang bisa membuat kita itu menjadi jauh lebih baik, lebih rileks, lebih tenang, ya. Nah, tentu itu hanya bisa diajarkan dari kecil. Bagaimana seorang anak belajar mengatasi masalahnya, sehingga ketika beranjak remaja, dewasa, ya dah, menikah, ketika ada persoalan-persoalan mempunyai pola dan budaya yang benar di dalam menyelesaikannya. Paling tidak mau curhat, bukan tertutup. Karena apa? Hampir semua orang dengan gangguan jiwa mempunyai kepribadian introvert atau segan untuk cerita persoalan hidupnya terhadap orang lain. Jadi dari ini
perlu dipahami bahwa mereka yang menderita gangguan jiwa menjadi sangat sulit sembuh, sangat sulit pulih, karena memang seringkali tidak mau peduli sebenarnya apa yang terjadi, yang dialami, yang membuat tidak nyaman. Ketika dirawat di rumah sakit atau sudah berobat ke dokter jiwa, seringkali hanya berfokus pada obat. Bagaimana tanda gejala diobati ya? Secara logika pasti akan hilanglah tanda gejalanya kalau misalnya obatnya diminum secara teratur. Persoalannya adalah bahwa orang dengan gangguan jiwa rata-rata itu bosan minum obat, jenuh minum obat, bahkan merasa sudah sembuh, atau takut keracunan, takut efek sampingnya jauh lebih parah, sehingga akhirnya memutuskan untuk berhenti minum obat. Nah, ketika ini terjadi ya tentu resiko kambuhnya akan jauh lebih besar. Kenapa? Ya karena persoalannya tidak selesai. Nah, mestinya ya dikenali, digali kejadian apa, peristiwa apa, pengalaman apa yang membuat menjadi seperti itu. Nah, memang mestinya ketika dirawat di rumah sakit itu ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa ini memang harusnya sudah terbantu mengenali masalahnya dan bagaimana belajar mengatasi masalah. Tapi persoalannya adalah banyak sekali orang dengan gangguan jiwa yang mempunyai masalah justru dengan orang lain, keluarganya, tetangganya, teman kerja, atasannya, sehingga untuk menyelesaikannya ini tidak mudah. Ya, yang bisa diselesaikan hanya masalah dia terkait dengan kondisi dirinya saja. Nah, ini yang akhirnya membuat orang dengan gangguan jiwa ini sulit sekali untuk sembuh dan akhirnya harus minum obat dalam jangka waktu yang panjang. Kalau seandainya masalah itu ketemu dan keluarga sepakat untuk menyelesaikan masalah itu, membantu ODGJ untuk menyelesaikan masalah, maka ya selesai. Lama-lama akan punya pola penyelesaian masalah yang baik, ya nggak kambuh. Oleh karena itu sebenarnya selain pengobatan gangguan jiwa ini dengan obat yang diberikan psikiater, mestinya perlu psikoterapi, terapi individu atau terapi interaksi, ya, komunikasi. Tentu tidak setiap orang atau perawat atau dokter bisa atau psikolog bisa. Ya, sebenarnya bisa saja menghubungi perawat spesialis keperawatan jiwa atau SPKJ. Bisa saja menghubungi psikolog, bisa saja psikiater yang punya waktu lebih untuk berpraktek dan memberikan psikoterapi. Nah, itu jika dikerjakan ya tentu pintu menuju kesembuhan dan pemulihan akan terjadi. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.